Halo, selamat siang sahabat Liputan Talk. Senang sekali saya Jati Darmawan siang hari ini bisa menjumpai Anda. Tentunya di Liputan Talk seperti biasa kita akan membahas tentang isu-isu yang sedang mengemuka. Dan belakangan ini di tanah air kita tercinta sedang mengemuka soal vaksinasi COVID-19 dosis ketiga alias booster. Nah, untuk melihat bagaimana jalannya pelaksanaan vaksinasi booster ini dan seperti apa sih sebenarnya, karena masih banyak sekali masyarakat yang masih kebingungan walaupun ini sudah dimulai kemarin ya, sudah 2 hari digelar vaksinasi booster untuk masyarakat Indonesia, tapi masih banyak sekali yang bertanya-tanya ini buat siapa sih, gimana sih cara daftarnya, dan akan dapat vaksin apa. Kira-kira akan seperti apa booster ini berdampak pada kita terhadap pandemi di Indonesia. Nah, siang ini saya akan bersama-sama Anda semuanya tentunya. Kita akan ngobrol bareng dengan 2 narasumber saya yang sudah hadir. Ini 2 narasumber yang sudah tidak asing lagi. Wajah-wajahnya sudah muncul ini. Ada Pak Diki Budiman dan juga Ibu Siti Nadia Tarmizi. Kayaknya perlulah tetap ya saya perkenalkan siapakah 2 sosok narasumber saya ini. Bu Siti Nadia Tarmizi, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan dan juru bicara juga Kemenkes yang sudah kemana-mana ini jelasin, semoga nggak capek ya Bu untuk menjelaskan kepada masyarakat soal kesehatan. Satu lagi Pak Diki Budiman yang juga sudah malang melintang di sejumlah media jauh-jauh dari Australia. Dari Brisbane ya, Pak Diki, ini merupakan epidemiolog Griffith University Australia. Selamat siang untuk Bu Nadia, selamat sore untuk Pak Diki. Selamat siang, Mas Jesse. Oh kan, bingung gitu ya. Saya harus ngucapin selamat siang buat Bu Nadia, selamat sore untuk Pak Diki. Tapi itulah, walaupun jarak memisahkan, tapi kita bisa bersatu dalam layar ini untuk membahas soal yang lagi rame, vaksinasi booster. Yang pertama saya mau nanya ke Bu Nadia dulu ini. Bu, kemarin Pak Jokowi akhirnya H-1, ini nih kayak agak-agak deg-degan gitu ya. Sehari sebelum pelaksanaan vaksinasi booster, Pak Jokowi akhirnya mengumumkan sore hari bahwa vaksinasi dosis ketiga diberikan secara gratis. Apa sih Bu sebenarnya pertimbangan dari pemerintah akhirnya memberikan dosis ketiga ini secara gratis? Ya, sebenarnya dosis 3 ini kan tidak wajib ya, artinya pemberian vaksinasi tambahan untuk meningkatkan proteksi dari individu. Tentunya kita melihat bahwa adanya varian baru, juga kemudian ada informasi adanya penurunan daripada efikasi vaksin secara alamiah. Nah, kemudian tentunya supaya memastikan masyarakat bisa mengakses dan betul-betul upaya penanggulangan pandemi ini bisa segera kita selesaikan, maka kemudian diputuskan bahwa pemerintah kembali memberikan dan menyediakan secara gratis vaksinasi dosis booster ketiga ini. Nah, kan kemarin akhirnya ini untuk pelaksanaannya difokuskan kepada para lansia terlebih dahulu gitu ya, sebagai kelompok yang rentan. Pertimbangannya apa? Ya, kita tahu bahwa Indonesia saat ini fatality rate kita tuh masih 3,3% ya. Sementara secara global itu angkanya hanya 2,1 atau 2,2. Mungkin nanti Pak Diki bisa menambahkan ya. Artinya kita melihat kefatalan daripada rasio kefatalan penyakit COVID-19 di Indonesia ini masih lebih tinggi dibandingkan global, dan itu terbanyak pada kelompok lansia. Oleh karena itu ada 2 hal untuk memberikan proteksi yang lebih kepada lansia dikarenakan angka fatalitasnya yang cukup tinggi. Tentunya kita lihat bahwa pada usia yang lebih tua angka keparahan dan kematian, resikonya untuk kemudian menjadi sakit berat dan berujung kepada kematian pada usia yang lebih lanjut itu lebih tinggi. Yang kedua adalah dikarenakan lansia ini memasuki proses degeneratif ya atau penuaan, dan otomatis respon imunitasnya juga tidak sebaik tentunya pada kelompok yang non lansia. Oleh karena itu menghadapi ya terutama ancaman Omikron,
Dan kemudian kita tahu lansia ini adalah kelompok yang pertama kali kita berikan vaksinasi setelah tenaga kesehatan ya, untuk memberikan ekstra proteksi. Itu berarti mereka sudah lebih dari 6 bulan yang lalu. Nah, untuk itulah kemudian fokus kita di awal ini adalah bagaimana para lansia yang sudah mendapatkan vaksinasi tersebut bisa menjadi prioritas awal untuk mendapatkan vaksinasi booster ini. Oke, tadi saya agak tertarik dengan pernyataan Bu Siti tadi di awal bahwa mengatakan sebenarnya dosis ketiga ini bukan dosis yang tidak wajib gitu ya, dosis yang tidak wajib untuk masyarakat. Saya mau ke Pak Diki. Pak Diki, Anda setuju nggak sih kalau misalkan booster ini tidak wajib? Dan kalau tadi kan sebenarnya kenapa booster ini diadakan? Karena adanya varian baru, kemudian adanya efikasi yang menurun gitu ya dari vaksinasi dosis yang primer kemarin. Pak Diki seperti apa pendapatnya? Ya memang nggak wajib ya, karena begini, kalau itu sampai wajib kita salah ya. Pak sampaikan Bu Nadia benar ya, kalau sampai wajib salah itu karena apa? Karena di Indonesia saja yang belum lansia yang belum mendapat dosis kedua itu masih juga cukup signifikan jumlahnya. Jadi kalimat atau kata-kata tidak wajib ini menunjukkan bahwa ada dua hal. Pertama, bahwa pemerintah masih harus memprioritaskan dan dari kalimat ini terlihat pemerintah belum mengendurkan masalah dosis 1 dan 2. Dan ini yang memang benar harus dilakukan. Dan ini sebetulnya juga sesuai dengan atau selaras dengan apa yang disampaikan WHO. Bahwa bahkan WHO mengatakan bahwa yang wajib sifatnya dalam tanda kutip untuk booster baru pada imunokompromis sebetulnya. Itu kalimat rekomendasi resmi WHO. Artinya secara umum memang belum wajib. Kedua, bahwa dampaknya adalah bahwa dari sifat ini kita menunjukkan bahwa ada kepedulian dalam merespon Omikron ini, seperti tadi sampai Dr. Nadia ya, bahwa kita harus tahu bahwa dalam era Omikron plus, saya selalu sebut plus itu karena masih ada Delta, kita melakukannya secara paralel gitu, paralel antara mengejar cakupan vaksinasi yang 2 dosis yang masih ada PR di beberapa wilayah di luar, terutama di luar Jawa Bali ini, termasuk juga melindungi kelompok yang rawan tadi, yang rawan dari sisi pekerjaan maupun rawan dari sisi kondisi tubuh, yang antara lain lansia ini. Nah, ini sebetulnya sudah satu langkah yang tepat. Hanya yang harus dipastikan adalah konsistensi di lapangan. Dan terus terang tadi saya di Bandung, Dr. Nadia, saya bukan ke Bandung, saya mengecek teman-teman dan juga ada keluarga saya yang ini. Wah, bagus sekarang, jauh lebih bagus. Dalam artian memastikan ini kalau nggak ada etiket ya di Peduli Lindungi, mereka tidak akan bisa mendobrak atau keluar dari antrian. Ini bagus karena gini, dalam keberhasilan strategi booster ini, kita harus berbasis pada strategi kesehatan masyarakat. Apa itu? Ya tadi, harus memprioritaskan yang berisiko tinggi. Jangan sampai mohon maaf, beberapa waktu lalu sempat tuh agak banyak, waktu awal tahun lalu ya, di pertengahan tahun lalu. Nah, itu yang membuat kita jadi rawan ketika gelombang Delta terjadi. Nah, sekarang pemerintah sudah sangat banyak belajar dari itu dan saya melihat di lapangan sudah sangat bagus. Nah, ini yang harus dijaga konsistensinya. Karena sekali lagi, ya dengan melindungi orang-orang yang rawan ini, mohon maaf, saya bukan bilang nggak apa-apa. Sangat sulit saya sampaikan, sulit sekali menghindari ledakan kasus Omikron. Di sini, mohon maaf saya sampaikan Mas Jati, Dr. Nadia, di Australia ini, di Queensland khususnya, selama Delta berhasil meredam, paling kasus 1, 2, 4 paling banyak dalam sebulan. Sekarang hari ini 20.000. Itu sudah sejak mungkin 2 minggu, ya mendekati 2 minggu ini, sehari-hari 20.000. Sampai kolaps ya. Kolaps itu apa? Layanan kesehatan, ini pelajaran. Sorry Mas Jati, jadi saya agak loncat. Ini pelajaran buat Indonesia juga bahwa sekarang tenaga kesehatan berkurang karena banyak yang dalam isolasi karantina. Bahkan tadi saya mau beli makanan, itu banyak yang habis. Karena apa? Karena supply terganggu. Banyak pengemudi truk yang antar provinsi kalau kita bilang, banyak yang sakit. Nah, inilah menunjukkan bahwa betul Omikron ini memang less severe daripada
Delta atau kurang parah dari Delta. Dari sisi dampak individu memang kurang, tapi dampak secara kesehatan masyarakat, dampak secara vaskes, dampak secara pelayanan sektor sosial dan lain sebagainya, dan termasuk ekonomi, ternyata jauh lebih besar daripada Delta. Ini yang saya ingin ingatkan, karena apa? Karena orang-orang yang sakitnya jadi banyak sekali, tidak terkendali, sulit sekali. Bahkan akhirnya sekarang ya sama, makanya ada sampai dari Menkes menyampaikan bahwa oke, nanti karantinanya banyak di rumah. Ya memang akan begitu, seperti itu. Karena memang sulit ya, dengan efektivitas dia yang sangat begitu jauh lebih kuat daripada Delta, ini membuat dia akan mudah sekali menginfeksi banyak orang. Ini menarik sih sebenarnya kalau lihat dari Omikron ya. Satu sisi dikatakan bahwa ini secara gejala tidak terlalu berat dibandingkan dengan Delta, sehingga mungkin bayangannya orang adalah, oh nggak seberbahaya atau tidak semengerikan Delta. Tapi ketika misalkan kita lihat bahwa metode soal penyembuhannya atau prosedur yang diterapkan adalah ketika itu COVID ya tetap harus ada karantina sekian hari. Dan ini pastinya akan membuat orang berbeda. Tapi nanti saya mau bertanya ke arah sana. Saya mau ke soal ini dulu yang tadi cukup membuat saya juga tertarik adalah soal Pak Diki tadi mengatakan bahwa yang harus dipastikan oleh pemerintah adalah konsistensi untuk tetap menjaga vaksinasi primer bagi masyarakat Indonesia ini tetap bisa terjamin atau bisa dilaksanakan dengan baik. Pemerintah seperti apa rencananya, Bu Nadia? Ya, pertama tadi bahwa vaksinasi dosis 1, dosis 2 atau dosis primer ini artinya pada saat kita melaksanakan vaksinasi booster tetap kita jalankan secara paralel. Jadi bukan berarti kita menghentikan dulu vaksinasi dosis 1, dosis 2. Tetap kita lakukan pelayanan untuk vaksinasi untuk mengejar tadi yang Pak Diki sampaikan agar masyarakat yang belum mendapatkan dosis 1, dosis kedua ini segera mendapatkannya. Yang kedua, kita mengamankan stoknya. Jadi kita memastikan bahwa dosis 1, dosis kedua itu stoknya cukup. Tidak kemudian pelaksanaan vaksinasi booster ini akan menghabiskan stok dosis 1 dan dosis kedua. Memang dalam tata kelolanya kita harus mengupayakan yang kita sebut sebagai vaksin yang duluan masuk itu duluan yang dikeluarkan ya. Jadi first in first out. Tapi kembali stoknya kita pastikan terbagi antara stok booster dan stok untuk dosis pertama, dosis kedua. Yang ketiga adalah pelaksanaan vaksinasi untuk booster bagi masyarakat di atas 18 tahun yang non lansia itu baru bisa dilakukan pada kabupaten kota yang mencapai target dosis satunya itu 70% dan dosis 1 untuk lansia 60%. Jadi dua kondisi ini harus dicapai baru bisa memulai vaksinasi booster. Tetapi memang untuk lansia ini bisa dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan ataupun kabupaten kota tidak tergantung dengan jumlah ataupun kriteria tadi. Jadi tentunya pemerintah tetap fokus dan prioritas pada pencapaian vaksinasi untuk menyelesaikan sasaran 208 juta dosis sasaran tadi. Jadi bisa dipastikan bahwa stoknya aman antara vaksinasi primer dengan vaksinasi booster ini sudah terpisah gitu ya Bu ya. Nah bagaimana dengan soal kedaluarsaan? Kan Ibu juga mengatakan bukan berarti bahwa yang first in akan first out gitu untuk vaksinasinya. Tapi kan ada kedaluarsanya. Apakah ini bisa aman gitu untuk menuntaskan seluruh vaksinasi primer? Ya, makanya walaupun kita sudah sampaikan ya, secara stok kita menghitung stok untuk dua pelaksanaan vaksinasi ya, vaksinasi booster dan vaksinasi primer. Tetapi dalam pengelolaan logistik itu harus mengeluarkan vaksin mana dulu yang mungkin mendekati expired ya. Jadi jangan sampai vaksin tersebut sempat menjadi vaksin expired. Jadi apakah misalnya vaksin booster kita lihat dia lebih duluan masuk dibandingkan vaksin primer. Nah, tentunya dia dikeluarkan dulu untuk melayani vaksinasi booster, tapi bisa juga dia digunakan untuk melayani vaksinasi primer, tapi nanti stok vaksin primer kembali harus mengisi atau mengganti stok vaksin booster tadi. Jadi supaya tetap alokasi untuk booster dan primer itu tetap sesuai dengan yang sudah kita distribusikan. Bu Nadia, ini kalau dari data, kalau nggak salah sudah ada lebih dari 56
ya dari total sasaran untuk vaksinasi primer ini sudah dilakukan. Kira-kira akan mencapai 100% ini sampai kapan, Bu? Ya, target kita adalah vaksinasi primer itu bisa kita selesaikan setidaknya sampai dengan akhir Maret 2022 ya. Kalau kita lihat sekarang kan untuk dosis 1 itu sudah 83%. Artinya 17% lagi ya yang harus kita kejar. 172,6 juta dari 208 juta ya tentunya. Kemudian dosis keduanya ini yang memang harus kita sedikit akselerasi karena vaksinasinya baru 57% atau 118 juta orang mendapatkan dosis kedua secara lengkap. Dan memang kita lihat gap-nya cukup besar antara dosis 1 dosis kedua karena masih ada masyarakat di Mas Jatia yang menganggap bahwa dengan 1 kali suntik saja sudah cukup. Padahal sekarang malah kita memberikan 3 kali suntik ya untuk meningkatkan proteksi pada masing-masing orang. Ya memang agak masih PR ya untuk sosialisasi bahwa ayolah ini penting, vaksin ini penting gitu ya. Bahkan tadi gapnya Ibu Nadia juga katakan bahwa cukup besar. Ke Pak Diki kalau misalkan berkaca dari OSI yang akhirnya sekarang begitu banyak kasus hariannya, ini apakah juga karena masalah belum adanya penyelesaian dari pemerintah terkait dengan vaksinasi primer? Atau ada masalah lain? Pertama ya, kalau bicara cakupan vaksinasi di sini sudah rata-rata paling rendah 80% ya kalau negara bagian, level negara bagian. Pada tingkat nasional sebenarnya sudah di 90% lah. Nah, ini sebetulnya kalau bicara overconfidence, awalnya overconfidence Australia itu. Jadi ketika kasus pertama itu 27 Desember, kematian akibat Omikron. Coba, kematian akibat Omikronnya 27 Desember. Berarti sebetulnya kemungkinan sudah ada di lebih banyak kan ini dari New South Wales. Saat itu ngotot ya bahwa mereka akan mengadakan pelonggaran. Ini saya salah satu yang diminta pendapat saat itu. Saya sampaikan ya berbahaya ya karena caranya kalau sudah ada kematian tuh satu sebenarnya sinyal sangat serius. Nah, akhirnya sekarang terlihat ya bahwa pelonggaran, apalagi kan ketika Natal, walaupun Natalnya Australia ada pengetatan, ya itu yang namanya perayaan ada, ya perayaan itu ada, tapi walaupun dijaga-jaga sulit, ini Omikron gitu. Nah ini yang saya sampaikan overconfident dan sekarang ya terjadi dalam pertumbuhan ini kan namanya doubling time dari Omikron ini singkat loh, rata-rata 2-3 hari kalau sudah banyak seperti itu, dan kalau sudah gitu sulit. Makanya mereka sekarang akhirnya bilang ya sudah kita upayakan supaya tidak membebani di vaskes saja dengan cara apa? Sekarang ngejar dia boosternya juga ini banyak yang pilih-pilih lagi. Ini juga pesan. Jangan kita jadi karena saya pengen ini, jangan. Udah pokoknya pemerintah sediakan itu ambil ya karena apapun itu sangat terbukti efektif. Nah, ini menjadi pelajaran bahkan untuk saya ingatkan, rekor-rekor baru terciptakan di era Omikron ini di semua negara termasuk India yang namanya kasus infeksi terbanyak, jauh lebih banyak dari Delta. Termasuk kematian di Queensland saat Alpha sampai Delta itu hanya sekitar 7. Itu bayangkan hampir 2 tahun. Sekarang Omikron baru datang kurang dari 2 bulan, kematian sudah 17. Wow. Nah ini memberikan pesan, nggak bisa kita main-main. Terutama memang betul, makanya saya dukung betul pemerintah melakukan booster pada kelompok berisiko tinggi. Yang meninggal ini lansia banyaknya. Bu Nadia, tapi ada 1 anak ya. Anak ini katanya apa? Belum divaksin. Nah, ini yang artinya pesan pentingnya sekali lagi yang primer betul harus dikejar karena kan anak-anak kan baru nih. Kalau bisa ya misalnya PTM dalam tren seperti ini ya ditunda dulu 1 bulan kan itu lebih aman misalnya sekarang. Kemudian untuk lansia memang nggak bisa tidak. Booster ini menjadi penting karena temuan di sini rata-rata ternyata menurunnya 4 bulan. Rata-rata untuk lansia ini sehingga mereka betul-betul dalam posisi yang amat rawan dan cenderung ini semua akan meningkat dan hunian ICU juga jauh lebih banyak dari waktu Delta. Nah ini tidak hanya terjadi di Australia ya, di Amerika, di Eropa. Nah ini sekali lagi bukan hal yang
Indonesia dianggap aman, enggak. Nah, sekali mumpung ya kita ini punya kesempatan karena posisi kita selalu di belakang nih. Nah, ini memberi kita, kalau namanya di belakang kan bisa melihat depan, oh ini ada kejadian-kejadian sebenarnya. Ini menjadi pesan sekali lagi melalui SCTV ini bahwa masyarakat sekali lagi segera lakukan vaksinasi yang primernya, dorong lansianya segera mendapatkan booster. Sekalian juga jangan lupa kita namanya 5M3T ini penting banget, Mas Jati. Nah, betul sekali ya. Berarti sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh untuk berkaca. Negara tetangga kita yang ada di bagian selatan Indonesia, Australia ini sudah sempat kecolongan. Jangan sampai kita juga mengalaminya dulu, baru akhirnya kita tersadar gitu ya. Ini pastinya Bu Nadia juga setuju seperti itu. Bu, berarti sekarang ini benar-benar untuk lansia. Kita langsung saja nih ke pertanyaan banyak orang terkait dengan booster di lansia. Tadi sempat dikatakan bahwa ada semuanya tuh, Pak Diki ya mengatakan ya bahwa sebenarnya teman-teman di Bandung itu yang dapat undangan yang bisa datang, tapi yang tidak mendapatkan undangan tidak boleh datang. Atau seperti apa, Bu Nadia? Ya, jadi di aplikasi Peduli Lindungi itu bukan digunakan sebagai pendaftaran. Jadi aplikasi Peduli Lindungi baru bisa dilakukan untuk melakukan verifikasi kelayakan. Jadi kalau kita misalnya lansia ya, kita masukkan NIK atau mengakses Peduli Lindungi, kita buka status vaksinasi kita, di sana akan muncul bahwa Anda bisa mendapatkan booster. Nah, kemudian kita buka, kita akan mendapatkan tiket ya di sana secara elektronik yang nanti kita bawa di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Nah, artinya ini mencek apakah tadi kan kita tahu ya Mas Jati ya bahwa yang mendapatkan vaksinasi ini harus yang sudah minimal 6 bulan sebelumnya mendapatkan vaksinasi ya. Jadi untuk mastiin bahwa kita memang sudah layak mendapatkan booster adalah dengan salah satunya pada aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kalau kemudian kita tahu bahwa kita pernah divaksinasi bulan April begitu ya, untuk lansia ataupun masyarakat yang punya komorbid ataupun kelainan imunitas tidak ada di dalam Peduli Lindungi, ini bukan berarti kita harus menunggu untuk kemudian data kita ada di Peduli Lindungi baru kemudian kita bisa mendapatkan akses vaksinasi. Ini tidak perlu, kita cukup datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan terus mendaftarkan diri dan nanti pasti akan diberikan kalau jadwalnya hari itu masih bisa, pasti akan dilakukan vaksinasi atau kemudian diminta datang esok harinya. Dan saya yakin kita sudah punya pengalaman cukup banyak ya kemarin bagaimana menghandle kemungkinan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan biasanya mereka menggunakan antrian ya secara elektronik yang kemudian masyarakat diminta untuk mengisi dulu, nanti kemudian diberikan jadwal kapan waktu untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi masyarakat nggak perlu takut terkait adanya kerumunan karena kemudian nanti sudah ada pengaturan-pengaturannya. Oke, jadi walaupun misalkan belum mendapatkan undangan bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan milik pemerintah yang dimanapun gitu ya. Tapi khusus lansia begitu ya Bu ya? Untuk semua penerima sasaran booster tahap 3. Ya, artinya nanti sama juga untuk masyarakat usia di atas 18 tahun yang nanti kita akan mulai di awal Februari ya. Silahkan datang langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu puskesmas ataukah itu rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta. Oke, berarti untuk sementara ini masih diprioritaskan kepada lansia yang ketika misalkan dalam Peduli Lindunginya belum ada tiket yang tertera bahwa akan mendapatkan vaksin, tidak masalah, tidak perlu takut, tapi langsung saja datang membawa KTP gitu ya Bu ya, untuk mendaftar dan melakukan booster. Nanti untuk 18 tahun ke atas baru akan secara umum akan baru dimulai di awal Februari 2022 begitu ya. Nah, ini kan kita tahu bahwa akhirnya pemerintah itu kan menerapkan sudah, ya BPOM sudah merestui atau memberikan izin kepada 5 vaksin yang akan diberikan. Tapi hanya 3 ya sejauh ini yang tersedia, Pfizer, AstraZeneca, dan juga Moderna. Kemudian akhirnya diputuskan pemberian booster ini dengan menggunakan heterolog. Bisa dijelaskan Ibu, mungkin banyak sekali masyarakatnya akhirnya banyak, apa sih heterolog, apa sih homolog? Ya, Mas Jadi
vaksin itu untuk pemberian dosis ketiga ya, karena ini kan bukan vaksin primer. Jadi kita tahu ini adalah vaksin booster ketiga. Jadi ada yang kita kenal homolog dan heterolog ya istilahnya. Homolog itu artinya dosis ketiganya itu menggunakan jenis vaksin yang sama dengan dosis 1, dosis kedua. Jadi maksudnya jenis vaksin ini adalah platformnya sama ya, bukan mereknya sama ya, tapi platformnya sama. Jadi kalau kita tahu Sinovac itu kan virus yang sudah dimatikan. Jadi nanti dosis ketiganya juga bisa virus yang vaksin yang jenis virus yang sudah dimatikan. Atau misalnya vaksin Moderna atau Pfizer, itu kan vaksin dengan platform mRNA. Nah, nanti bisa kalau homolog itu menggunakan jenis vaksin yang platformnya sama. Jadi homolog itu artinya penggunaan jenis vaksin dengan platform jenis vaksin yang sama. Kalau heterolog ini yang kemudian tadi saya sebutkan sebagai salah satu kebijakan pemerintah, di mana vaksin heterolog ini adalah kita menggunakan vaksin ketiga dengan jenis yang berbeda dengan vaksin dosis 1 dan dosis kedua. Jadi misalnya tadi vaksin Sinovac yang merupakan vaksin yang dibuat dari virus yang dimatikan, kemudian itu diberikan untuk dosis 1 dan dosis kedua, tapi kemudian di dosis ketiga kita berikan vaksin dengan platform mRNA tadi, yaitu Pfizer atau Moderna. Ya. Nah, jadi saat ini kebijakan pemerintah tadi saya sampaikan bahwa kan yang menerima booster itu harus 6 bulan minimal. Nah, 6 bulan itu adalah yang mendapatkan vaksinasi pada periode Januari sampai Juni. Dan pada waktu itu kita menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Oleh karena itu, regimen yang saat ini kita keluarkan adalah untuk sasaran masyarakat di atas usia 18 tahun yang mendapatkan vaksin Sinovac dan vaksin AstraZeneca. Nah, itu apa untuk dosis ketiganya? Karena kan kita menggunakan heterologus ya, artinya vaksin yang berbeda dengan dosis 1, dosis kedua. Makanya kemudian kalau mendapatkan Sinovac 2 kali, maka kemungkinan dosis ketiga itu bisa dengan vaksin dengan vaksin AstraZeneca atau dengan vaksin Pfizer sebanyak setengah dosis. Ya, jadi Sinovac ada 2 pilihan, AstraZeneca atau Pfizer. Tergantung nanti stok yang ada di Vaskes itu apa. Kalau lagi pas adanya stok Pfizer, ya disuntiknya Pfizer setengah dosis. Kalau pas adanya AstraZeneca, yang disuntik itu AstraZeneca setengah dosis. Nah, untuk yang masyarakat mendapatkan suntikan AstraZeneca 2 kali, maka untuk boosternya bisa menggunakan Moderna dan Pfizer. Nah, kembali lagi sama, kalau stoknya Moderna yang ada, Moderna. Dan ini juga setengah dosis. Demikian, Mas Jati. Nah, kalau berarti nggak bisa milih gitu ya, apa yang tersedia, terus kita nggak bisa nanya, Bu, itu Pfizer atau apa AstraZeneca, nggak bisa milih ya? AstraZeneca. Nah, ya, karena sama aja, karena sudah diteliti bahwa peningkatan titer antibodinya sama. Oke. Nah, apakah homolog itu peningkatan untuk efikasinya ini lebih rendah gitu ketimbang proses heterolog? Ya, dari penelitian di Chile, Spanyol ya, kita bisa lihat bahwa dari kombinasi misalnya AstraZeneca 3 kali atau mRNA 3 kali dibandingkan dengan memixkan kedua jenis regimen itu didapatkan titer antibodi yang lebih tinggi. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan booster yang paling maksimal dan optimal ya, Mas Jati. Makanya kemudian pemerintah mengambil kebijakan seperti itu. Pak Diki, pendapatnya dong, ini kan akhirnya dengan heterolog ya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau dari kacamata epidemiolog akan seperti apa sih optimismenya booster ini bisa akhirnya nanti membuat apa ya, kalau COVID itu mungkin nantinya akan tidak bisa hilang, tapi at least pandemi ini berakhir gitu. Ya, yang jelas yang disampaikan tadi bahwa untuk booster ini kenapa penting dalam pemilihannya, aspek pemilihan, dan yang dipilih ini sudah tepat karena terbukti, katakanlah Sinovac 2 kali tadi disampaikan Dr. Nadia primernya, kemudian diberikan setengah dosis Pfizer, data itu menunjukkan bahkan ya saya sampaikan jadi tapi jangan sampai dia jadi mendorong ke Pfizer, enggak. Setengah dosis Pfizer untuk melengkapi yang primer Sinovac lebih tinggi dampak peningkatan imunitasnya dibandingkan yang AstraZeneca 2 kali dengan setengah dosis Pfizer. Ini membantah anggapan
bahwa selama ini dianggap Sinovac ini kan rendah, ini efikasinya dan efektivitas. Ternyata tidak seperti itu. Artinya kita sudah tepat ya dalam mix and match ini, dan penggunaan booster ini ya tentunya sekali lagi kalau bicara untuk mengakhiri pandemi memang tidak bisa diandalkan hanya dari masalah booster saja. Tapi setidaknya dari 4 manfaat vaksinasi, 2 manfaat ini sudah bisa kita raih dengan signifikan dengan booster, yaitu ya proteksi dari keparahan maupun kematian. Nah, 2 lagi yang disebut dengan mencegah terinfeksi atau mencegah penularan, ini memang belum bisa kita ambil signifikan semua jenis vaksin, apalagi menghadapi Omikron. Nah, namun dengan adanya vaksin booster, dengan adanya kombinasi dengan 3T dan 5M, nah ini tentu yang harapannya kita akan mengarah pada situasi yang disebut terkendali. Dan untuk karena menyinggung, Mas Jati menyinggung masalah akhir-akhir pandemi ini, kita harus sadari juga bahwa upaya untuk mengakhiri pandemi ini sekali lagi tidak bisa hanya masalah Indonesia sudah divaksin atau Australia sudah booster. Ini harus barengan dunia ini, harus bersama setidaknya mayoritas dari negara di dunia. Dan masalahnya sayangnya Afrika ini masih sangat tertinggal. Kita ini ya tadi Bu Nadia menyampaikan angka itu seperti mungkin beberapa melihat kita kecil. Sebetulnya kita sudah sangat beruntung, sangat beruntung. Kalau karena saya di pusat riset ya di sini, kita bicara dengan peneliti di Afrika, kasihan mereka ya, bahkan dari 100 orang itu mungkin 1-2 itu baru bicara dosis 1 loh. Nah ini ada ketimpangan yang sangat signifikan dan ini berbahaya. Nah itulah sebabnya dalam konteks ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini yang tentu harus kita dukung, karena kita jangan setidaknya dalam saran saya ini kita jangan menjadi bagian dari masalah dunia gitu. Kita menjadi solusi gitu kan. Jangan sampai kita jadi sarang berkembangnya varian-varian akibat cakupan vaksinasi yang rendah dengan booster yang rendah, tapi dengan program seperti ini kita menjadikan adanya mobilitas apapun di dalam negeri menjadi relatif aman. Meskipun status pandeminya mungkin ya apakah akhir tahun atau awal tahun depan, tapi kita bisa jauh lebih aman. Karena bicara pelonggaran sekali lagi yang jadi ukuran salah satu cakupan vaksinasi, Mas Jati. Oke. Nah, ini tadi berarti kita harusnya bisa dikatakan harus berbangga hati, bersyukur gitulah ya setidaknya ya bahwa Indonesia pemerintah sudah mencoba untuk menyediakan kepada masyarakat dan ini gratis. Ini yang udahlah nggak perlu pikir-pikir lagi untuk lansia, ayo segera datang gitu ya ke fasilitas kesehatan. Mungkin bapak ibunya yang ada di rumah yang nonton langsung coba dicek Peduli Lindungi bapak ibunya apakah sudah ada undangan atau belum. Kalau belum mungkin bisa langsung datang diantarkan saja karena orang tua kita lah yang jadi kelompok yang bisa dikatakan sangat rentan gitu ya terhadap apalagi ada Omikron baru-baru ini. Nah, ada pertanyaan yang saya juga sempat mengingat-ingat dulu nih, Bu Nadia. Kita dulu tahu ya pertama kali vaksin-vaksin ini dikeluarkan itu sempat dikatakan bahwa vaksin Pfizer, kemudian Moderna ini agak sulit gitu soal penyimpanannya karena harus menggunakan satu alat khusus yang seperti apa. Jadi ketika misalkan harus kita distribusikan satu tempat yang membutuhkan perjalanan jauh ini, akan jatuhnya nggak nyampe tempatnya, jangan-jangan udah kedaluarsa. Ini Pfizer, Moderna sekarang sudah amankah atau akan seperti apa? Iya, tentunya kemarin kan kita sudah melakukan vaksinasi juga ya untuk dosis 1, dosis kedua, dan juga sudah kita distribusikan sampai dengan tingkat puskesmas. Dan artinya rantai dingin memang menjadi tantangannya untuk pengelolaan vaksin-vaksin berjenis mRNA ini karena mereka membutuhkan rantai dingin yang suhunya lebih rendah dibandingkan vaksin Sinovac atau AstraZeneca yang 2-8 derajat Celcius. Untuk Moderna sendiri harus dikelola misalnya disimpan di minus 20, sementara untuk Pfizer itu harus disimpan di minus 70 ya. Tapi kita tahu sebenarnya begitu dia diencerkan, dia bisa digunakan atau disimpan dalam suhu ruangan, tetapi ya umurnya hanya 30 hari ya. Nah, ini tentunya dengan infrastruktur yang kemarin sudah kita siapkan,
itu bisa tetap menjadi salah satu rantai dingin yang akan kita jalankan untuk pelaksanaan vaksinasi booster ini. Karena sebenarnya saat ini kan jumlah vaksinasi yang dosis 1, dosis kedua tadi kan sudah saya sampaikan bahwa yang dosis 1 itu tinggal 17%, dosis kedua itu memang masih ada sekitar 43% ya. Jadi artinya bebannya sudah agak berkurang dibandingkan dengan di awal-awal pandemi pelaksanaan vaksinasi. Nah, dengan adanya vaksinasi booster juga yang kita lakukan secara bertahap ya, di Januari ini sekitar 20 juta, nanti di Februari 20 juta, bahkan nanti sampai dengan Juli alokasi vaksinasinya kita siapkan sebanyak 20 juta per bulan. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa ini aman stoknya, aman juga untuk penyimpanannya, dan tadi kalau dicairkan bisa disimpan di suhu ruangan selama paling tidak 30 hari. Jadi kalau misalkan harus dikirimkan ke sebuah pelosok pedalaman di Indonesia ini, insya Allah masih aman gitu Bu ya, bisa sampai benar-benar disuntikan kepada warga. Nah, yang jadi pertanyaan juga, nanti ini kan vaksinasi ini tuh kan seperti layaknya vaksinasi yang lain ya Bu, seperti ada flu, apa segala macam. Ini nantinya akan ada booster-booster berikutnya atau seperti apa sih Bu? Ya, nanti kita menunggu penelitiannya Pak Diki nih Mas Jati ya. Jadi artinya sampai sekarang memang ya, tadi Pak Diki sudah sampaikan di Australia itu banyak tenaga kesehatan yang tertular Omikron ya, sehingga kita tahu ya Omikron ini harus diwaspadai, tetap harus kita cegah karena tadi walaupun dia ringan atau tidak bergejala, tapi kalau jumlahnya banyak, apalagi kemudian tenaga kesehatannya banyak yang sakit ya, pada akhirnya kan orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan ataupun membutuhkan perawatan rumah sakit ini jadi terganggu karena jumlah tenaga kesehatannya yang berkurang. Nah, di Israel itu sudah ada pemberian vaksinasi dosis keempat kepada tenaga kesehatan. Tapi tentunya tadi kembali ke pertanyaannya Mas Jati ya, apakah nanti ke depan akan ada vaksinasi berikutnya untuk vaksin COVID-19 setelah 6 bulan. Nah, kita tunggu nanti kajian-kajian klinis yang saat ini juga banyak dilakukan di berbagai negara. Yang pasti kan seperti vaksin influenza, itu juga sebenarnya tetap direkomendasikan, diberikan. Jadi kalau kita saat ini sebenarnya selain vaksin COVID, juga vaksinasi influenza bisa ditambahkan untuk menambahkan proteksi kepada diri kita. Karena kita tahu vaksin influenza itu kan setiap tahun harus diberikan. Nah, apakah nanti COVID-19 setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun, ini belum cukup informasi-informasi yang ada sampai saat ini. Jadi kita menunggu nanti hasil penelitian Pak Diki. Pak Diki itu gimana Pak? Ayo penelitiannya sudah ada ke sana belum Pak? Kecenderungannya memang akan tiap tahun ya, kecenderungannya. Namun tidak akan perlu setiap orang. Jadi karena ketika sudah tercapai, nanti harapannya yang tadi berkaitan dengan pertanyaan masalah akhir pandemi, ketika katakanlah September, Oktober tahun ini 70% dari total populasi dunia, tapi bicara dunia sudah divaksinasi lengkap 2 dosis saja, nah itu akan terbangun imunitas ya. Imunitas ini yang akan bertahap, akan mengarah kepada threshold, namanya threshold herd immunity. Belum herd immunity-nya, tapi threshold-nya. Nah, akan ada setiap tahun orang yang memang harus diproteksi, yang karena misalnya lansia. Termasuk ini yang di bawah nih, di bawah demografi itu bayi lahir, ya, bayi lahir, anak-anak. Ini akan harus diproteksi. Nah, jadi nanti akan kecenderungannya, ini memang betul masih dikaji. Tapi kecenderungannya kelompok berisiko akan harus divaksinasi rutin, dan anak-anak gitu, anak-anak sampai remaja. Nah, ini yang tentu kita akan lihat perkembangan berikut. Karena masalahnya kita juga melihat bagaimana kemampuan dari teknologi vaksin saat ini untuk bertahannya berapa lama. Gitu. Saat ini belum ada yang bisa lebih dari 1 tahun terus terang saat ini yang efektif ya. Apalagi bicara masalah varian Omikron yang begitu efektif. Dan sekaligus mumpung saya menyinggung ini, saya ingin sampaikan, meluruskan juga anggapan di masyarakat bahwa kecenderungan virusnya makin lemah. Tidak, ya, virusnya tidak makin lemah. Saya sampaikan, sayangnya riset terakhir membuktikan sebetulnya virusnya Omikron ini bahkan jauh lebih berbahaya daripada virus liar yang waktu di Wuhan sana. Setidaknya kan 2 kali lipat atau 200% dari sana. Dan di atas, memang dari sisi keparahan di bawah, sedikit di bawah Delta. Tapi kalau bicara
potensi bahaya tetap sama. Nah, namun apa yang membuat ini terkesan seperti ya ringan dan lain sebagainya, ini karena masalah imunitas tadi, cakupan imunitas yang sudah jauh lebih baik manusia. Nah, ini mengingatkan juga, nah saya dan Bu Nadia pernah sama-sama di HIV/AIDS ya. Virus HIV itu tidak melemah. Bayangkan sudah berapa lama? Sudah lebih dari 20 tahun. Jadi virus itu, evolusi virus itu tidak melemah untuk hal-hal yang sifatnya mewabah. Yang membuat kenapa dia terkesan melemah, karena kita intervensinya lebih kuat. Kemudian modal kita, senjata kita lebih banyak. Di HIV sudah ada yang disebut dengan antiretroviral. Walaupun ini juga naik turun karena ya ada resistensi dan lain sebagainya. Ini pun akan terjadi sama dengan COVID-19 ini. Jadi kita bukan berarti pandemi nggak akan berakhir, tetap akan tercapai satu kondisi yang saya masih optimis akhir tahun inilah kita bisa capai itu. Nah, sekali lagi kita tidak bisa hanya mengandalkan masalah vaksin saja. Jadi kita harus kombinasi ini dengan untuk masyarakat ya 5M. Oke, wah. Berarti saya mendengarkannya sudah cukup optimistis gitu ya. Akhir tahun kemudian semua akan menjadi normal. Normal dalam artian pekerjaan, aktivitas sudah menjadi normal, tapi tetap dengan mungkin mengenakan masker, kemudian ketika nanti ke depannya ini bukan booster, mungkin vaksin untuk COVID ini seperti influenza yang nanti akan secara berkala akan diberikan gitu ya. Dan semoga saja ini ya terjadi, amin mungkin semuanya. Tapi yang juga saya mau bertanya nih Bu, ada yang bertanya juga teman saya. Nanti ketika misalkan akan menjadi berkala seperti itu, apakah akan tetap digratiskan, Bu? Ini pertanyaan yang harus saya tanyakan. Ya, baik. Jadi mengenai apakah nanti gratis atau tidak kita tunggu ya, karena kalau sekarang sih belum kita bisa jawab karena satu apakah nanti setelah pandemi selesai masih perlu vaksin COVID atau enggak, ini juga masih tanda tanya ya, seperti itu. Kalau vaksin flu iya gitu ya, tapi perlu vaksin COVID atau tidak, kita belum tahu juga. Nanti kita masih tunggu. Dan nanti kita lihat apakah kita tahu sebenarnya pemerintah kan juga banyak yang mempunyai program-program yang diberikan secara gratis, terutama pada imunisasi anak-anak ya, mulai dari BCG, kemudian DPT, polio, campak, rubella, sampai kepada beberapa tentunya remaja seperti hepatitis, itu juga sudah kita berikan ya. Nanti apakah kemudian vaksinasi ini juga masih diperlukan tiap tahun ataukah hanya pada kelompok-kelompok tertentu saja? Nah, kita tunggu ya seperti apa. Baik, mungkin kita akan doakan saja semoga negara kita mendapatkan banyak sekali income, akhirnya bisa membuat ini semuanya digratiskan karena kesehatan masyarakat lebih penting gitu ya. Saya bersembunyi di balik itu. Tapi tentunya kita semuanya sudah mendengarkan dari dua narasumber kita yang sangat jelas sekali bahwa booster ini menjadi salah satu poin penting ketika kita ingin mengakhiri pandemi atau setidaknya ingin kuat dalam menghadapi COVID-19. Karena variannya akan mungkin bisa saja akan bermutasi terus-terusan gitu ya Pak Diki ya. Tapi dengan adanya booster, kemudian dengan adanya kita disiplin terhadap protokol kesehatan, tentunya kita akan bisa menghadapi pandemi atau menghadapi COVID-19 ini bisa lebih kuat lagi. Bu Nadia, untuk terakhirnya ada informasi atau ingin menyampaikan sesuatu Bu kepada pemirsa? Ya, jadi pertama bahwa kita selalu mengingatkan pandemi ini belum selesai. Jadi kita ingin pelonggaran kegiatan yang selama ini lakukan ya, dan kita rasakan tentunya kita tidak ingin ini terpaksa kembali kepada titik awal dan akhirnya harus menarik lagi rem darurat. Tetap kita jaga disiplin protokol kesehatan kita, apalagi mengingat varian Omikron yang cenderung tidak bergejala, jadi kita tidak pernah tahu orang di sekitar kita ini apakah dia sakit atau tidak. Jadi yang paling baik adalah mencegah dengan protokol kesehatan. Kedua, jangan menganggap
batuk, pilek yang ringan itu adalah flu biasa. Bisa jadi itu adalah COVID-19 dan bisa jadi itu adalah Omikron. Dan yang paling baik segera tes, jangan pernah takut di-COVID-kan karena tujuan kita adalah segera menemukan kasus-kasus positif, segera isolasi, dan ini pasti akan memutuskan rantai penularan. Terakhir adalah vaksinasi, manfaatkan kesempatan vaksinasi booster ini, karena Pak Diki tadi sudah sampaikan, banyak yang negara-negara lain tidak punya privilege ya Pak Diki ya, dengan adanya vaksinasi booster ini. Oke, Pak Diki, statement terakhir Pak. Ya, pertama apapun varian of concern itu sangat layak mendapatkan perhatian kita dan kewaspadaan kita. Karena itulah kenapa Omikron masuk dalam kriteria varian of concern, ya berarti dia punya kelebihan potensi memperburuk situasi pandemi. Ini dasar. Kedua, bahwa saat ini dengan kecepatan dan efektivitas dari Omikron dalam menginfeksi, ketika seseorang merasa tidak sehat, ya, yang disampaikan tadi Dr. Nadia, harus berprinsip bahwa mungkin saya membawa virus ini. Jadi dengan prinsip itu sampai terbukti sebaliknya, dia harus menempatkan dirinya dalam situasi yang aman untuk diri dan untuk orang sekitarnya. Dengan cara apa? Ya karantina mandiri itu. Nah ini yang harus dilakukan dalam meredam sedikitnya perbanyakan dari Omikron ini. Karena sulit. Saya sampaikan prediksinya bahwa termasuk di semua negara sulit mencegah Omikron ini. Kasus infeksinya akan bisa 2 kali setidaknya lebih banyak dari Delta, tapi memang mayoritas tidak bergejala. Nah ini yang menjadi berbahaya karena ketika ini tidak berprinsip yang tadi saya lebih baik di rumah supaya tidak menularkan, dia abai. Nah ini akan merambah pada kelompok yang tadi berisiko. Nah ini yang terjadi di Australia. Orang yang lansia, yang komorbid, yang imunokompromis jadi korban. Anak pun jadi korban sekarang. Nah, hunian rumah sakit akhirnya jadi banyak. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena kalau itu terjadi dengan kecepatannya, jumlah orang sakitnya jadi banyak. Dan yang sakit, masalahnya bukan hanya masyarakat. Orang pelayan publik, ini juga jadi banyak yang sakit. Sehingga terjadi juga seperti di sini. Orang ngantri udah nanti dari jam 1, jam 2 pagi dini hari, begitu jam 8 pagi ini nggak bisa dibuka tempat testingnya. Karena apa? Tenaga kesehatannya pada sakit. Nah ini, coba bayangkan, dalam Delta nggak ada. Nah sekarang Omikron ini adalah satu varian yang bisa bukan hanya menyebar di antara para orang yang tidak divaksinasi, tapi termasuk orang yang sudah divaksinasi. Nah ini yang membuat kita sekali lagi berprinsip mencegah lebih baik daripada terinfeksi atau menyebarkan COVID-19 ini. Oke, baik sekali. Sangat clear ya bahwasannya pandemi ini bisa diatasi atau bisa dihadapi dengan tanda kutip mudah bagi masyarakat ketika kita sadar terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Ketika mengalami sedikit gejala, langsung saja pastikan bahwa kita tuh menghindari orang lain agar kita tidak tertular. Walaupun kita ataupun orang lain ini sudah divaksin, sudah dibooster atau apapun, tapi tetap sebisa mungkin harus menghindar. Dan seharusnya dengan kesadaran ini, kita tidak perlu takut-takut tadi ya Bu Nadia bilang, di-COVID-kan gitu ya Bu. Karena memang seperti itulah prosedur yang harus dilakukan. Baik, semoga saja seperti yang tadi kami berikan judul pada hari ini, Liputan 6 Talks-nya adalah booster hadir, COVID minggir. Semoga saja ini benar-benar terjadi. Semoga pemerintah bisa melakukan semua langkah-langkah dengan baik ya Bu Nadia. Salam untuk semua jajarannya agar jangan sampai bisa dikatakan bosan gitu ya untuk membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih sehat lagi. Pak Diki juga jangan bosan untuk terus memberikan ini ya pesan-pesan kepada masyarakat dan juga pengetahuan agar kita semuanya bisa tersadar bahwa COVID-19 ada di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Siti Nadia Tarmizi yang sudah menyempatkan waktunya bergabung di Liputan 6 Talks dan juga Pak Diki yang mungkin sudah gelap nih jangan-jangan di Australia. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu kapan-kapan kita akan bicara-bicara, semoga saja berbicara hal yang lain ya, jangan soal COVID lagi. Terima kasih Bapak Ibu dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan Liputan 6 Talks. Sampai di sini dulu Liputan 6 Talks untuk kali ini. Semoga saja betul sekali booster hadir, COVID-19 minggir. Saya Jati Dharma pamit. Sampai jumpa.